Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Zafira Maharani dengan nomor pokok mahasiswa 5211 5111 12. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 2 mata kuliah Aplikasi Otomasi Perkantoran kelas B dengan dosen pengampunya Ibu Anissa Mawana Sukmawati STMT, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Teknologi Yogyakarta, angkatan tahun 2021. Pada soal pertama, ini set the line spacing to 1.4 lines for the entire document. Nah, pada soal pertama ini tuh kita diminta untuk menyeting line spacing dari keseluruhan dokumen itu menjadi 1.4 lines. Ini berlaku untuk keseluruhan dokumen. Jadi untuk memblok semua dokumen itu kita hanya tinggal mengontrol A, otomatis akan terblok. Kemudian klik pada bagian paragraf. Nah, di bagian spacing ini ada line spacingnya. Nah, karena di line spacing itu dia cuma 1,5 line, sedangkan kita disuruh untuk 1,4, maka kita tinggal ubah saja 1,4. Dan kemudian nanti line spacingnya ini akan berubah sendiri menjadi multiply, kemudian klik OK. Nah, ini spacingnya ini akan berubah sendiri. Kemudian untuk soal kedua itu convert text to a table and modify the table. Berarti ini kita di soal kedua ini ada dua instruksi nih. Kita mengconvert teks ke table, kemudian table yang hasil dari tadi itu diubah gayanya. Yang pertama itu alphabet text below the training schedule heading. Berarti kita harus membuat table pada teks yang ada di bawah judulnya training schedule. Nah, karena ini dokumennya hanya memiliki beberapa page, beberapa halaman, senang untuk mencari yang ada judulnya training schedule. Tapi jika dokumen ini memiliki banyak halaman, kita tinggal klik di menu home, terus di find, navigation-nya akan muncul, dan pilih di page, ini halaman, kemudian klik saja kata kuncinya itu tadi training schedule. Nah, kemudian halamannya akan langsung muncul, kita tinggal klik saja. Nah, akan muncul halaman yang sesuai dengan kata kunci yang kita inginkan. Oke, di training schedule itu tadi disuruh untuk membuat table. Ini kita blok. Kemudian kita buka menu insert. Di sini ada table. Nah, pada bagian table ini ada convert text to table. Klik. Nah, akan muncul jendela seperti ini. Kemudian ini kita harus menyeting autofit-nya atau table size-nya atau separate text add-nya. Nah, sesuai soal itu kita disuruh untuk men-set convert-nya tuh into outfit to content dan separate text-nya itu yang tabs. Ini autofit to contents dan tabs. Kemudian klik OK. Maka akan muncul table seperti ini, dan setelah itu tadi kita disuruh untuk mengubah gaya dari tabelnya. Itu grid table 4 pasien 1. Di table design, kemudian more. Nah, di sini kita mencari kata kuncinya itu klik table design, kemudian more. Nah, di sini kita mencari kata kuncinya itu tadi create table 4 pasien 1. Nah, ini dia. Nah, kemudian muncul tabel seperti ini. Kemudian untuk soal selanjutnya itu kita disuruh change the orientation
mengubah orientasi halaman yang tadinya berbentuk portrait menjadi landscape. Tapi di sini hanya pada halaman 3. Ada halaman 3, ini halaman 2, nah ini halaman 3. Nah, untuk melakukan perubahan orientasi, kita harus memisahkan antara page 1 dengan page lainnya. Di sini kita ke page 3, kemudian klik layout. Nah, pada menu layout ini ada page setup yang bagian breaks. Kemudian tinggal klik, di sini ada beberapa pilihan. Kita klik yang next page. Oke, kemudian yang di bawahnya juga, karena kalau misalnya kita tidak breaks yang di bagian bawahnya, otomatis yang bagian bawah akan mengikuti yang ada di atasnya. Jadi ini kita lakukan hal yang sama untuk break, kemudian next page. Otomatis dia akan berpisah karena sudah beda halaman. Kemudian di sini kita tinggal klik pada halaman 3-nya, kemudian di orientasi dan landscape. Nah, otomatis dia akan berubah sendiri. Dan juga antara page yang di atas dan page di bawahnya itu masih tetap menggunakan orientasi yang portrait. Kemudian untuk soal selanjutnya disuruh at the end of the document change the line spacing of the last two paragraph to exactly 14 pt. Jadi di sini kita disuruh untuk mengubah pada dokumen terakhir itu line spacingnya untuk 2 paragraf terakhir menjadi 14 pt. Ini 2 paragraf terakhir kita blok terlebih dahulu. Kemudian spacingnya ini bisa menggunakan dari tombol layout atau dari home karena sama-sama ada paragrafnya juga. Di bagian paragraf ini, di sini kita ganti yang tadinya 0 jadi 14. Kemudian klik OK. Nah, dia akan seperti ini. Berbeda dengan yang sebelumnya tadi. Terus untuk nomor 5 itu kita disuruh inspect the document and remove all header, footer, dan watermarks that are found. Do not remove other information. Jadi di sini kita disuruh untuk menginspect dan juga meremove yang header, footer, dan juga watermarks. Tapi tidak boleh meremove selain dari yang 3 ini. Klik. Oke, klik file. Kemudian di info. Ini check for issues dan di sini impact document. Nah, di sini kita cari katanya tadi itu header, footer, dan juga watermarks. Ini kita hilangin aja, kemudian kita inspect. Nah, udah kita inspect, terus tadi itu disuruh kita meremove. Nah, kemudian kita remove. Oke. Tidak ada masalah lagi, kemudian kita close. Terus untuk soal ke-6 itu kita diminta untuk menampilkan base track view, kemudian kita menyetel judul propertinya itu menjadi software training handbook, untuk subjek propertinya itu training schedule, untuk kata kuncinya itu ada software trainer sama Sutraj untuk dokumen, dan kemudian status dokumennya itu diubah ke draft. Nah, di sini kita tetap di menu info, cari subjek, yang klik training schedule. Oke, kemudian masukkan kata kunci software, trainer, dan juga Sutraj. Kemudian kita buka ini advice properties. Nah, di sini ada keywords-nya, itu kita masukkan software, training, sama Sutraj. Nah, untuk Sutraj ini udah terisi otomatis, jadi kita tinggal masukin kata kuncinya software, training,
dan juga Shortridge. Oke, kemudian klik OK dan akan muncul seperti ini, atau bisa di menu teks juga bisa. Kemudian kita masuk ke ininya, set statusnya ini menjadi draft. Di sini ada status, ganti jadi draft. Kemudian di soal terakhir itu kita disuruh untuk select all paragraph that are formatted as heading 1, apply the heading 2 style to the selected paragraph. Kita disuruh untuk menyeleksi semua paragraf yang berformat heading 1, kemudian mengaplikasikannya menjadi heading 2. Oke, di sini caranya itu kita klik menu home, di style akan muncul jendela seperti ini, dan tadi itu kita dari heading 1 ke heading 2. Ini heading 1, tinggal klik select all, kemudian dia terblock otomatis, dan tinggal klik heading 2, dan dia akan berubah menjadi heading 2. Tinggal close dan save dokumen yang telah kita ubah. Sekian penjelasan dan juga demonstrasi tentang tugas ujian tengah semester 2 yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.